الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat dijauhkan dari malapetaka, bahaya dan musibah. Maka patut untuk kita syukuri bersama, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melanggengkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang kita bahas sengaja kita pilihkan lagi hadis yang ke-17, walaupun pernah sedikit dibahas, ya. Tapi karena momentum sebentar lagi mendekat dengan Idul Adha, masalah penyembelihan, dan di dalam hadis ini disebutkan masalah penyembelihan, maka sangat penting sekali, sangat urgensi sekali untuk membahas sedikit tentang masalah beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini tentang masalah penyembelihan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, yaitu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 dari Arba'in Nawawiyah. Kita bacakan dulu hadisnya, redaksi Arabnya. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan Abu Ya'la Shaddad ibn Aus meriwayatkan kepada kita semua. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan di setiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kemudian Nabi memberikan permisalan, apabila kalian membunuh, yang nanti kita sebutkan apa maksudnya, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah, dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, pertajamlah alat alat pisaunya, yakni alat untuk menyembelihnya tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya kalian membuat nyaman hewan sembelihan tersebut. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bawakan syarahnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini beliau sangat panjang lebar namun memiliki faedah yang luar biasa yang wajib untuk kita petik dan kita amalkan dari hadis ini. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Innallaha kataba", sesungguhnya Allah itu katab. Asli makna kataba itu artinya wajib, artinya mewajibkan. Namun makna hadis di sini bukan artinya kataba seperti di surat Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba.
Iya enggak? Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian puasa. Bukan makna itu. Maknanya adalah mensyariatkan. Bahwasannya perbuatan ihsan itu disyariatkan. Perbuatan ihsan itu disyariatkan. Dalam hal apa disyariatkannya? Kata beliau melanjutkan menjelaskan hadis, innallaha kataba ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kebaikan, kebajikan di setiap perkara. Tidak dalam perkara khusus saja. Artinya di setiap perkara. Ya, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat baik tanpa pandang bulu. Ya, tanpa pandang bulu. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Ya, datang untuk rahmat, kasih sayang, menebar kasih sayang di seluruh penjuru dunia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah rasa kasih sayang di muka bumi, niscaya zat yang berada di atas langit akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Terbukti ini. Bahkan dalam masalah apa? Masalah menyembelih pun kita harus kasih sayang. Sampai-sampai Nabi memberikan permisalan. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan. Masalah apa? Masalah kita disuruh untuk berbuat baik dalam setiap perkara. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka yakni membunuh hewan yang wajib untuk dibunuh atau pantas dibunuh. Artinya di sini masuk juga manusia yang berhak untuk dibunuh. Seperti narapidana yang dihukum mati misalkan dalam Islam, qisas. Ya, orang yang melakukan kriminal, membunuh, maka dalam syariat Islam dikisas lagi dengan syarat-syarat yang ketat. Artinya apa? Kalaupun dibunuh, maka dibunuh dengan cara syariat yang benar, yang wajib. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Di sini Nabi SAW memberikan sebenarnya satu sifat atau satu kata kerja, tapi dibedakan sama Nabi. Sama-sama membunuh, menyembelih dan membunuh. Kenapa dibedakan? Kata para ulama disebutkan dibedakan kalau yang dibunuh itu tidak halal untuk dimakan. Kalau hewan, kalajengking, ular, itu disembelih apa dibunuh? Dibunuh. Makanya tidak halal untuk dimakan. Makanya pakai lafaz dibunuh. Qataltum. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kalimat wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih. Dibedakan padahal sama-sama membunuh. Ini adalah diperuntukkan bagi hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Maka Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat menyembelih, idza dzabhtum. Bisa dipahami ya ikhwah? Nah, itu redaksi, Masya Allah ya, ini bentuk narasi yang luar biasa yang dipilih oleh Nabi SAW. Menunjukkan Nabi ini ya bahasa Arabnya, sastranya tinggi. Tidak sembarang ngomong. Ya, tidak sembarang ngomong, bahasa sastranya itu tinggi. Antum kalau tahu, ya kalau sudah belajar bahasa Arab, kemudian belajar sastra Arab, maka ketika antum membuka Al-Quran, mendapati luar biasa. Mendapati bahwasanya Al-Quran itu fi qimmah, berada di puncak sastra Arab. Antum akan ikut terenyuh, ikut terbawa arus dengan apa yang dikhabarkan Al-Quran. Berbeda kalau antum baca terjemah biasa saja. Tapi kalau antum memahami konteks Arabnya langsung, bahkan hadis, narasi dari hadis Nabi SAW, antum menunjukkan bahwasanya apa yang diomongkan Nabi, Nabi adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, luar biasa. Bahkan disebutkan ya, bahasa Arab itu terkenal spesialnya dengan huruf dad, dan tidak ada di bahasa dunia itu yang menggunakan huruf dad kecuali bahasa Arab. Makanya lambang bahasa Arab itu huruf dad. Dan disebutkan kata para ulama, tidak ada yang fasih mengucapkan huruf dad di alam semesta ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapapun dia, imam tajwidnya siapapun, tidak sefasih apa yang dibacakan oleh Nabi. Makanya simahnya lambang bahasa Arab itu dad.
Ya, yang hanya bisa mengucapkan dhad dengan fasih dan benar hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya, ikhwah. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafaratahu. Maka di antara bentuk ihsannya tatkala antum menyembelih, maka ya tajamkanlah pisaunya. Agar apa? Agar cepat mati hewannya, enggak tersiksa. Ya, dan menajamkannya itu pun wal yurih zabihatahu, kata Nabi, dan berikan rasa nyaman. Jangan sampai ya hewan yang akan disembelih tahu dia akan disembelih. Anaknya disembelih depan induknya. Menajamkan pisaunya di depan hewan yang akan disembelih. Kira-kira bagaimana? Makanya jangan heran kalau di Idul Adha itu banyak ya kita saksikan atau dengar kabar sapi kabur, ya kambing kabur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena para panitianya tidak memahami konsep ihsan, rahmat yang disebutkan Nabi SAW. Wal yuhidda syafratah. Ya, nanti kita akan sebutkan hadis-hadisnya tentang masalah ini. Membuat nyaman. Kalau antum tidak membuat nyaman, mereka-mereka yang menyembelih tidak mempunyai berdosa. Karena binatang pun juga dalam Islam punya hak, walaupun dia akan disembelih. Dia punya hak, punya perasaan. Induknya atau anaknya disembelih depannya, bagaimana perasaannya? Makanya tidak jarang kita temui hewan-hewan disembelih menangis. Kenapa? Mereka tidak mempunyai hal rasa rahmatan lil alamin dalam masalah ini. Ayyuhal ikhwah. Ini menunjukkan maksudnya Islam agama rahmat lil alamin. Sampai masalah hewan disembelih pun ada prosedurnya. Ada nggak agama lain selain Islam yang menyatakan demikian? Tidak ada. Ya, mereka hanya mengurusi bagaimana beribadah di gereja mereka, di kuil mereka. Setelah itu nggak ada. Makanya mereka itu sekuler. Mereka itu sekuler. Kalimat sekuler itu dari mereka. Kenapa? Karena agama mereka itu tidak memberikan rasa kepuasan. Cukup agama itu hanya di masjid saja, kata mereka. Hanya di gereja saja. Di luar khalas, haram, halal itu urusannya saya. Dan itu diadopsikan dan ditularkan untuk kaum muslimin supaya kaum muslimin juga sekuler. Ya, akhirnya ada yang mengadopsi yang dikatakan sebagai cendekiawan muslim. Padahal agama Islam tidak seperti mereka. Rahmatan lil alamin seluruhnya telah dibahas oleh Islam. Sampai-sampai kata Salman Al-Farisi, tidaklah burung itu terbang mengepakkan sayapnya kecuali Nabi SAW telah menyebutkan ilmunya. Sampai-sampai orang masuk ke WC, lihat, bayangkan ke WC, tempat yang paling jijik menurut manusia, telah disebutkan bagaimana adab-adabnya. Ini menunjukkan Islam agama universal, agama rahmatan lil alamin. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya, di sini disebutkan fawaid, faedah dari hadis yang kita bawakan tadi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada sekitar berapa fawaidnya? Ada sekitar 11 ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. Yang pertama, faedah yang pertama adalah ra'fatullah azza wa jalla bil ibad. Kasih sayang Allah kepada para hambanya. Di dalam hadis ini mengandung kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Allah telah mensyariatkan kepada manusia untuk berbuat baik sesama mereka, sesama manusia, sesama kaum muslimin, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada keluarga, bahkan orang kafir pun itu kita wajib untuk berbuat baik selama dia tidak memerangi kita. Ada haknya. Tetangga kafir pun ada haknya berbuat baik. Sampai-sampai kata Syekh, masuk dalam ihsan di sini engkau memberikan jalan kepada seseorang yang bertanya, mana arah Jakarta? Antum tahu, tunjukin, maka itu ditulis sebagai ihsan. Ditulis sebagai kebaikan, memberikan makan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya.
Bahkan disebutkan Nabi SAW sebagai yang disebutkan pembunuhan atau penyembelihan itu juga bagian dari misal al-ihsan, kebaikan. Padahal yang namanya membunuh itu kan sesuatu yang dalam tanda petik kejam. Iya apa tidak? Atau menyembelih dalam tanda petik di mata kita kejam. Tapi Nabi menyebutkannya perbagus. Kenapa? Karena Islam menyuruh kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Dalam segala hal berbuat baik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluhu fa ahsinil qitlah. Engkau tatkala ingin membunuh sesuatu, melenyapkan sesuatu, maka pilihlah cara yang terbaik. Pilihlah cara yang terbaik untuk membunuh, biar tidak nyiksa, biar tidak menyiksa binatang tersebut. Sebagai contoh ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada seseorang ya ketika di jalan diganggu oleh anjing, hewan anjing. Ya, anjing tersebut kalau antum nggak membela diri bisa memadaratkan dirinya. Ya, orang tersebut diganggu, entah itu hampir digigit dan lain sebagainya. Artinya diganggu, memadaratkan dia. Maka dalam hal ini wa arada an yaqtulahu, tidak ada jalan lain kecuali dia harus melenyapkan anjing tersebut. Melenyapkan anjing tersebut. Maka kata Syekh Hafizah rahimahullah taala, falahu turuqun fi qatlihi, maka dia banyak pilihan untuk membunuhnya. Bisa jadi dia membunuhnya dengan pistol, bisa jadi dengan meremukkan kepalanya. Ini pilihannya. Nanti kita sebutkan mana yang terbaik. Ya, dengan memecahkan kepalanya, ambil batu, timpuk kepalanya, atau dengan memberikan racun, atau dengan menyetrum dengan listrik. Menyetrum dengan listrik. Kata Syekh, anwa katsira minal qatl, banyak sekali untuk melenyapkan anjing tersebut yang memadaratkan. Namun pertanyaannya, kata beliau, mana yang terbaik, mana yang termudah dari cara membunuh tadi? Ada dengan apa tadi? Dengan pistol, ada dengan menimpukkan batu ke kepalanya, ada dengan memberikan racun, ada dengan menyetrum, disetrum. Mana yang terbaik? Masya Allah, ikhtalafal ulama ini ya. Kata Syekh Hafizahullah, ashaluha, yang terbaik adalah engkau ya membunuhnya dengan cara menyetrum. Itu yang terbaik dan yang lebih baik. Kenapa? Kenapa? Ini ada ilahnya, ada alasannya disebutkan oleh Syekh. Karena dengan menyetrum la yuhissul maqtul bi ayyi alam. Dia tidak merasakan sakit yang luar biasa ya tatkala disetrum, hanya mungkin awalnya saja. Iya apa tidak? Setelah itu badannya menjadi bahal, nggak kerasa. Ya, dan matinya pun ketika keluar ruhnya dia nggak kerasa, langsung cepat mati. Ya, langsung cepat mati. Tentunya disetrum dengan cara continuous, nggak continuous berhenti. Nah, ini namanya nyiksa. Ya, ini namanya nyiksa. Ya, artinya setrum dengan setrum yang benar. Maka itu yang lebih afdal dan lebih ihsan ketimbang antum menembak. Bisa jadi dia terkapar sekarat dulu. Ya, atau antum timpuk dengan batu, bisa jadi dia belum mati berhari-hari, ya. Atau dengan memberi racun, mungkin dia akan sekarat kemudian mati di tempat yang mana. Seperti antum ngasih racun ke tikus, tikusnya mati di mana? Gak ketahuan, baunya aja yang menyengat. Iya apa tidak? Maka yang terbaik adalah dengan menyetrum karena cepat mati seketika. Maka disitulah al-ihsan. Kan disitulah al-ihsan. Ini sebagai contoh saja. Ya sebagai contoh, bukan berarti kita ketemu anjing di luar sana langsung nyetrum. Tidak. Ini sebagai contoh jika orang tersebut ya diganggu sampai membahayakan, bahkan bisa nyawa taruhannya. Ya, bisa nyawa, maka antum bisa membela diri dalam hal ini. Taib itu sebagai contoh ihsan. Ya, contoh ihsan. Kecuali kata Syekh, yustathna min dzalika al-qisas. Kecuali qisas. Maka ihsan di sini kata Syekh sesuai dengan apa yang ia lakukan. Ya,
Sesuai dengan yuf'alu bil jani kama fu'ila bil maqtul. Maka balasannya, hukum qisasnya sesuai dia membunuhnya bagaimana, maka di qisas pun seperti itu. Itu juga ihsan. Pernah terjadi di zaman Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi yang menimpuk kepala budak wanita dengan batu sampai mati. Ya. Maka Nabi memerintahkan Yahudi tersebut, yakni memerintahkan kaum muslim untuk dikisas Yahudi ini dengan cara apa? Dengan cara ditimpuk juga dengan 2 batu yang besar sampai mati. Nah, ini kisas. Ini pengecualian dari contoh tadi. Kenapa? Karena itulah keadilan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Bisa dipahami ya ikhwah? Dan itu keadilan. Ya, itu keadilan. Taib ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah berikutnya disebutkan oleh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mengatakan husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidarbil amthal. Ini penting ya ikhwah. Ini metode Nabi SAW ketika menerangkan sesuatu. Nabi ngasih contoh. Ngasih contoh. Satu kaidah, kemudian kasih contoh. Agar apa? Karena orang kalau dikasih contoh langsung nempel di pikirannya, di otaknya, di hatinya. Lebih nyangkolnya lebih lama. Dalam permisalan Arab dikatakan wabil mithal yattadhihul maqal. Dengan permisalan orang langsung gampang paham. Ini penting, antum ngajarin anak, ngasih satu kaidah, kasih contohnya. Ya, antum jadi guru, ya, memberikan pengarahan kepada murid, kasih contoh. Mungkin ngasih kaidah nggak paham, begitu kasih contoh langsung paham. Begitu juga Nabi SAW 14 abad yang lalu ngasih kaidah, kasih contoh. Sehingga apa? Di benak para sahabat langsung dipahami, ya, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah berikutnya adalah tadi telah kita sebutkan wajib untuk berbuat ihsan dalam masalah qatlah, membunuh. Termasuk orang yang dirajam juga itu ada ihsannya. Ihsan di sini bukan menurut kita ya ikhwah, tapi menurut syariat Islam. Syariat Islam menganjurkannya seperti apa? Itulah ihsan. Termasuk orang yang dirajam. Orang yang dirajam itu bagaimana sih? Seorang dikubur badannya setengah, ya, atau sampai leher, kemudian dilemparin dengan batu. Ya, itu kan sekelumit antum mengatakan ngeri. Ya, itulah syariat Islam. Kenapa disebutkan panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Ya, terutama orang yang sudah berzina dan dia sudah menikah. Kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Atau kalau sudah menikah maka dia dirajam sampai mati karena sudah mendapatkan pasangan yang halal. Dia bisa menikmati pasangan yang halal. Sudah mendapatkan yang halal, kemudian dia masih menikmati yang haram, maka balasannya dengan dirajam. Tentunya ini pun juga syaratnya ketat. Ala kulli hal, ya, disebutkan oleh Syekh, ini juga bagian dari ihsan. Sampai masalah batunya pun yang dibahas, kok batunya nggak boleh besar, nggak boleh kecil, yang sedang saja. Kalau yang kecil nanti tersiksa, matinya lama. Kalau yang besar matinya pun cepat. Sesuai dengan syariat yang kecil, agar dia merasakan kesakitan. Karena kalau orang berzina, maaf ya, bukan hanya kemaluannya saja yang menikmati, tapi seluruh anggota tubuhnya pun merasakan kenikmatan. Maka dirajam itu untuk membalas kenikmatan yang dirasakan oleh anggota tubuhnya, sehingga dia merasakan sebagai kafarat penebus dosa di akhirat nanti. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah dan dirajam, maka di akhirat, ya, insya Allah tidak mendapatkan hukuman dia sebagai pezina, karena sudah bertaubat, ya, sudah bertaubat. Dan itu pun ihsan. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, nah ini yang penting sekali untuk kita bahas, ya, adalah yang ke-8 atau faedah yang berikutnya, an-nuhsinadz dzibhah. Engkau harus menyembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana menyembelih dengan cara yang terbaik? Ya, ini menyembelih sesuai dengan apa yang disyariatkan.
ada syarat-syaratnya ternyata. Menyembelih sehingga sembelihan itu menjadi yang terbaik dan terbagus sesuai dengan kacamata syariat. Di sini oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala rahimahullah Ta'ala ada beberapa syarat ya dalam masalah penyembelihan sehingga sembelihan itu halal untuk dimakan ya dan menjadi al-ihsan yang baik. Yang pertama syaratnya wadzabhu la budda fihi min syurut. Penyembelihan itu harus ada beberapa syarat. Yang pertama, ahliyatudz dzabih. Orang yang menyembelih itu sudah ditentukan oleh syariat ini adalah ahlinya. Artinya diperbolehkan oleh syariat untuk menyembelih. Ahli punya keahlian. Keahlian ini yang kita sebutkan. Keahlian menurut syariat, ada keahlian untuk bisa menyembelih. Kita bahas dulu menurut syariat. Siapa saja yang boleh menyembelih hanya dua. Siapa saja yang boleh menyembelih hanya dua. Yang pertama, Muslim. Muslim. Yang kedua adalah kitabi. Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Maka apabila dua golongan ini menyembelih, maka sembelihannya halal. Lah kok bisa Ustaz? Orang Nasara boleh menyembelih, dagingnya halal. Nanti disebutkan dalilnya. Kita sebutkan dalilnya. Ya. Taib. Selain dari mereka, bolehkah menyembelih? Tidak boleh. Musyrik. Selain Yahudi dan Nasara, selain Muslim, nggak boleh. Misal agamanya Buddha, Konghucu, menyembelih. Dagingnya halal apa tidak? Tidak halal. Orang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung dan lain sebagainya tidak halal. Begitu juga kata Syekh, orang yang murtad tidak halal sembelihannya. Orang yang keluar dari Islam, bahkan kelompoknya sudah melesat jauh dari Islam seperti Syiah. Ya, sebagian ulama, mayoritas ulama menganggapnya bukan kelompok dari Islam tapi agama baru. Maka apabila ada orang Syiah menyembelih, maka halal apa tidak? Tidak halal. Kemudian juga kata Syekh, orang yang tidak sholat, orang Muslim, ya, yang tidak sholat, ya, maka apabila menyembelih halal nggak sembelihannya? Tidak halal, tidak halal. Karena Syekh berpendapat orang yang tidak sholat itu kafir. Ya, itu kafir. Ini berlandaskan hukum fikih masalah hukum meninggalkan sholat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kafir, termasuk Syekh Utsaimin menganggap kafir. Ya, sehingga berkelanjutan apa? Orang yang menyembelih yang tidak sholat, walaupun dia Muslim, maka tidak halal sembelihannya. Memang penting nih, antum kalau manggil orang yang jagal, ya awas sholat apa enggak ini orangnya, bahaya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, bahwasanya orang yang enggak sholat masih Muslim, akan tetapi dia melakukan dosa besar, sehingga merembet juga ke masalah sembelihan. Bisa dipahami ya, ikhwah? Jadi hanya kata Syekh, hanya Muslim dan ahlul kitab. Ya Ustaz, kok ahlul kitab kan enggak sholat juga? Kenapa? Karena ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis juga yang menyatakan bolehnya makan makanan ahlul kitab. Apa dalilnya? Antum bisa simak dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ya, surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian yakni kaum muslimin halal bagi mereka. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud makanan kalian di sini adalah, atau makanan mereka adalah yang mereka sembelih. Yang mereka sembelih. Tentunya hewan yang disembelih pun hewan yang halal. Kambing, sapi, kerbau. Tapi kalau yang haram ya jelas haram. Ya, babi misalkan, ya, maka itu haram. Ya. Artinya makanan yang jelas-jelas halal. Ya, kemudian mereka sembelih, maka sembelihannya menjadi halal. Dan ahlul kitab di sini kata Syekh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani.
Itu yang pertama. Ya. Kemudian ahliyatul kitab tidak disebutkan oleh Syekh, tapi nggak apa-apa kita sebutkan, tapi tidak menjadi syarat. Tapi ini menjadi afdal, hendaknya orang yang menyembelih itu tahu fikih menyembelih. Tahu mana nih urat-uratnya, mana ini bagaimana caranya menajamkannya, kemudian menggerakkan goloknya kepada hewan tersebut sehingga apa? Sehingga benar. Jangan sampai nanti dagingnya bau. Ya kan yang ada survei membuktikan itu apa? Daging kurbannya bau. Kenapa? Enggak paham. Ini masalah nyembelih, nanti berkaitan masalah apa? Ngulitinnya, bagaimana darahnya ngucur dan lain sebagainya. Bukan karena enggak dimasak, tapi kebanyakan daging yang dibagikan dari masjid-masjid itu sudah baunya kurang enak. Ya kenapa? Dari awal penyembelihannya kurang benar. Maka harus dipelajari ya ikhwah. Yang panitia-panitia fahami dulu fikihnya bagaimana. Karena ini amanat. Antum mendapatkan amanat dari muhsinin. Kemudian kalau tidak dilakukan dengan benar, maka ini berat nanti di hari kiamat. Ya jangan sampai. Terus juga nanti pembagiannya kadang seenaknya sendiri. Ya, dagingnya cuma berapa persen saja, isinya tulang-tulang semua. Apa yang mau dimakan? Ya, apa yang mau dimakan? Ya, harus proporsional. Ya, harus sesuai dengan takaran yang antum sudah sepakati. Ya, dan ini pun juga butuh training ya, kayak daurah gitu, untuk memahamkan bagaimana supaya kejadian-kejadian dari tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Ini penting. Ini juga lari dari keahlian, talenta dari para panitia untuk masalah pembagian kurban sampai dinikmati dengan benar. Yang sampai dinikmati dengan benar. Tapi ikhwani fiddin azani Allah yakum, syarat berikutnya agar sembelihan tersebut menjadi sembelihan yang benar adalah antakunal alah mimma yubahu dzabhu biha. Hendaknya dia menggunakan alat menyembelih, alat yang dibenarkan secara syariat. Caranya pun dan alatnya. Ya, alat yang dibenarkan oleh syariat. Apakah alat tersebut? Yaitu kaidahnya kullu ma anharad dam, setiap yang bisa mengalirkan darah, menumpahkan darah, entah itu dari besi, atau dari perak, atau dari emas, atau dari batu yang tajam, atau dari kayu, yakni kayu yang tajam, atau dari segala sesuatu yang penting judulnya bisa menumpahkan darah dengan cepat, sembelihan, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan, kecuali ya hanya dua saja nggak boleh, yaitu tulang dan dan kuku, ya, kuku binatang. Walaupun tajam nggak boleh. Disebutkan para ulama, kenapa tulang nggak boleh? Karena tulang itu bagian dari bangkai. Kalau dia ngambilnya dari bangkai, maka itu najis, nggak boleh. Atau kalau dari hewan sembelihan, tulang itu adalah makanan jin. Ya, tulang itu adalah makanan jin, maka jangan sampai mencederai bangsa jin karena kita gunakan untuk apa? Untuk menyembelih, nggak boleh. Dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami. Dalilnya Nabi SAW bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira smullah alaihi faqul." Setiap yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, maka makanlah. Makanlah, ya. Jadi itu tadi, setiap yang tajam yang diperbolehkan, maka diperbolehkan untuk menyembelih. Taib ikhwani fiddin wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian syarat yang ketiga adalah hendaknya ketika menyembelih itu menyembelih di tempat urat lehernya sampai mengalirkan darah. Ya, enggak mesti harus putus, tapi yang jelas sampai mengalirkan darah dengan menyebabkan ruhnya cepat keluar, maka itu bagian dari
sembelihan. Bagian dari sembelihan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Inharud dam ay isalatuhu wa yakunu inharud dam biqat'il wadajain wa humal araqan al-ghalitan al-muhitan bil hulqum. Yani dengan memutus tali ulat rehel yang berada di hulqum, di sekitar leher tersebut sampai putus, ya, disebutkan oleh Syekh, maka itu sudah dikatakan menyembelih. Ya, dalilnya adalah ma'an haraddam wa dzukira rasmullah alaihi faqul. Setiap yang mengalirkan darah dan menyebut nama Allah azza wajal maka makanlah. Taib. Kemudian syarat yang keempat ya dari penyembelihan adalah seorang yang menyembelih, ini muhim jiddan, ini penting sekali. Hendaknya dia membaca atau mengucapkan nama Allah tatkala menyembelih. Mengucapkan nama Allah ketika menyembelih. Wah, ini syaratnya, ini nggak boleh ditoleransi, yang ini wajib. Ya, apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ma'an haraddam wa dzukira rasmullah alaihi faqul. Ya, apa-apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka sembelihan itu makanlah, menjadi halal. Yang menjadi halal. Dan ini menjadi syarat. Artinya, ya, ini menjadi syarat. Allah azza wa jalla mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, ya, maka itu menjadi najis atau fisq, atau hal yang haram. Artinya wajib untuk apa? Untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah, dengan mengucapkan apa? Bismillah. Nggak usah bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja sudah cukup. Ya, bismillah, ya, antum menyembelih. Taib, ya. Fa idza dhahaba insanun dzabihah wa lam yusammi fadzabihatu haram. Apabila seorang menyembelih dan tidak mengucapkan nama Allah, maka sembelihannya menjadi haram. Sembelihannya menjadi haram. Taib, ya Ustaz, kalau lupa gimana? Jadi halal kah? Tetap haram. Ya Ustaz, gimana ini sapi? Berapa sapi? 30 juta? Berapa? Berapa? Masya Allah. Berapa sapi, 30 atau 25? Ustaz, gimana sapi tidak disebut nama Allah menjadi haram kah? Nanti disebutkan oleh Syekh, justru karena seseorang apabila tidak menyebutkan nama Allah, walaupun dia lupa, ya, walaupun yang disembelih onta 30 juta, 40 juta, 50 juta haram, maka dia nggak bakal lupa abadan. Nggak bakal lupa, hati-hati dia. Bahkan sampai-sampai ada, kata Syekh itu, orang yang menyembelih takut lupanya nyebut nama Allah lebih dari 1 kali. Kenapa? Hati-hati. Ini sapi ini. Ya, sapi 20, 25 juta, 30. Kalau haram, wah, tanggung jawabnya dia. Makanya kenapa disyariatkan ini wajib? Agar dia nggak main-main dengan nama Allah ketika menyembelih. Bisa nggak? Paham nggak? Ya, walaupun itu mahal. Walaupun itu mahal, bisa menjadi haram dimakan tatkala seseorang tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, ya, kemudian ada soal jawab, kata Syekh, bukankah Allah azza wa jalla mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana? Ya Syekh, bukankah Allah mengatakan, ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami karena kami lupa atau kami salah? Maka apa dijawab oleh Syekh? Iya, kita tidak dihukum karena kita lupa untuk mengucapkan bismillah, nama Allah. Artinya antum nggak dosa kalau lupa, tapi tetap makanannya haram. Paham nggak? Tetap makanannya haram, tapi antum nggak dosa kalau lupa. Paham apa tidak? Dijawab oleh saya dengan dalil yang sama. Ya, karena apa? Karena ini sudah menjadi hukum baku. Kata Allah, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahu alaihi innahu fisq." Jangan kau makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Itu sudah menjadi hukum baku.
Ya, menjadi hukum baku. Sehingga apa? Antum harus pilih-pilih. Siapa nih yang talenta dalam jagal kambing, jagal sapi? Awas, diingetin terus. Pak, jangan lupa ngomong bismillah. Pak, jangan lupa ngomong bismillah. Terus diingetin. Nggak apa-apa dibilang rewel. Karena ini masalah halal haram loh. Dikonsumsi oleh banyak kaum muslimin. Hati-hati. Ya, ini penting ditegaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di sini ada sebuah permasalahan, kata Syekh. Tadi kan antum mengatakan kalau muslim iya baca bismillah. Lah kalau Yahudi Nasara gimana? Baca bismillah enggak? Hah? Baca bismillah enggak? Kalau enggak, pasti dong enggak baca bismillah, yang agamanya mereka bukan Islam. Iya apa tidak? Mungkin antum bertanya seperti itu. Dan disebutkan oleh Syekh di sini. Hal tajibut tasmiyah minal kitabi? Apakah wajib ya mengucapkan basmalah dari penjagal dari Yahudi atau Nasara? Ternyata di sini ada dua pendapat besar dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama, pendapat dari sebagian ulama dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan, bahwasannya sembelihan dari ahlul kitab la yushtaratu fiha ma yushtaratu fi dzakail muslim, tidak disyaratkan sebagaimana disyaratkannya sembelihan muslim, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Ya. Wa annama addahul kitabi ta'aman fahuwa halal. Apa-apa yang dilakukan oleh ahlul kitab sembelihan, maka itu halal. Ya, walaupun ya, fa idza kana al-kitab la yuzakki bi iraqati ad-dam, inma yuzakki bil khanq wa la yusammi wa inma yusammi bismil masih fa innaha tahil. Tapi ini agak kebablasannya. Walaupun ahlul kitab tidak menyembelihnya, misalkan dicekik atau tidak mengucapkan bismillah, bahkan mengucapkan nama Yesus, ya di sini disebutkan fa innaha tahil, maka ini halal. Kata pendapat siapa? Golongan pertama. Tapi kata Syekh dibantah, ini tidaklah benar. Dhaif pendapatnya. Pendapatnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalil. Tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Ya, mengapa? Karena ada yang baku tadi. Firman Allah dalam surat Al-An'am 121, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Jangan engkau makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Azza wa Jal. Ini berlaku kata Syekh muslim dan kitabi. Dia ahlul kitab. Berlaku ayat ini berlaku bagi muslim dan ahlul kitab, ya. Taib. Kalau kayak gitu, kalau muslim saja tidak diperbolehkan untuk makan sembelihan dari sembelihan muslim yang tidak mengucapkan bismillah, apalagi Yahudi dan Nasara yang tidak mengucapkan bismillah. Maka itu bab yang pertama, artinya diprioritaskan dalam masalah ini. Taib. Akan tetapi yang permasalahan yang rajih kata Syekh, walaupun ini tidak ijma, adalah bahwasannya sembelihan ahlul kitab itu sama syaratnya dengan sembelihan muslim, harus mengucapkan bismillah. Mungkin antum bertanya, ya Ustaz gak bakal ngucapin bismillah mereka, karena mereka gak muslim, ngapain? Iya gak? Benar apa tidak? Dan disebutkan oleh Syekh, berarti kalau kayak gitu, walakin idza dzabaha al-kitabi hal nas'aluhu asamaita amla. Kalau begitu ya Ustaz, kalau ahlul kitab menyembelih hewan, apakah kita boleh bertanya, antum agamanya apa? Kristen. Antum tadi nyembelih apa? Ayam. Tadi baca bismillah apa enggak? Apakah boleh kita nanya demikian atau diem? Mana ini? Boleh nanya apa diem? Kalau diem bisa jadi haram dong. Apa harus boleh nanya? Kalau nanya ini sensitif, Ustaz. Iya, apalagi masalah nanya agama, baca bismillah apa enggak. Udah tahu mereka Kristen Nasara, kok ngatain bismillah, enggak bakal. Iya. Maka dijawab oleh Syekh, bolehkah kita bertanya kepada mereka ahlul kitab untuk mengucapkan bismillah? Jawabnya la,
Nggak usah. Kenapa? Nggak usah. La hal nas'al kaifa dzabahta bis-sa' au bitadqiyah. Apakah engkau menyembelihnya dengan cara disetrum atau disembelih nih? Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Selagi itu sembelihannya ahlul kitab sudah bismillah. Artinya kita makan saja. Ya. Kenapa? Kalau kita selalu menanyakan ini makanannya mengucapkan bismillah, maka itu kata Syekh disebutnya ta'ammuqan wa ta'annutan, ekstremis. Terlalu kaku. Nah, ini nih benar nih kalau makna ekstremis di sini benar. Ya, di sini benar ya. Ta'annutan ta'ammuqah, terlalu ekstrim, terlalu kaku, nggak boleh. Kenapa? Ada dalilnya, Syekh. Ada 2 dalilnya. Dalil yang pertama, hadisnya di Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah. Inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakara rusmallah alaihi amla. Ya Rasulullah, ada beberapa kaum datang kepada kami dengan membawa daging. Kita nggak tahu nih, orang was-was nih, orang-orang kayak was-was nih, hati-hati nih. Kita nggak tahu apakah mereka ketika menyembelihnya mengucapkan bismillah ataukah tidak. Lihat, apakah mereka mengucapkan bismillah ataukah tidak. Bisa jadi mungkin agamanya beda, ya Yahudi atau Nasara atau Muslim yang masih abal-abal, ya. Disebutkan di sini wakanu haditha ahdin bi kufrin. Yang bertanya ini atau kaum ini masih baru masuk Islam. Ya, sehingga agak sedikit was-was lah gitulah. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan nggak boleh makan? Apa bagaimana? Kata Nabi SAW, Sammallah alaihi wa kulu. Udah ucapin bismillah dan makan. Ya, ucapin bismillah ketika antum makan, mau makan, sudah makan, udah beres. Jangan was-was. Artinya apa? Di dalam hadis ini Nabi memerintahkan nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, yang lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Antum masih ingat nggak? Ini habis ini kita adzan dulu. Dalil yang kedua dulu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi paha kambing oleh seorang siapa? Yahudi, wanita Yahudi. Nabi menerimanya tidak? Menerimanya. Makan tidak? Makan. Apakah ada riwayat Nabi mengatakan ente ngucapin bismillah enggak? Enggak. Tidak nanya. Padahal di makan tersebut sudah dikasih racun. Iya apa tidak? Tapi Nabi nggak nanya sama sekali. Terima dan makan. Menunjukkan kepada kita nggak usah nanya kepada mereka. Selagi agamanya Yahudi atau Nasara, maka makan saja. Jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau kita buka masalah ini, nanti pertanyaannya melebar. Bapak maaf, mengucapkan bismillah enggak? Kenapa sih? Terus nanya lagi, Bapak belinya di mana? Penjualnya siapa? Nanti penjualnya ini, dia kambingnya ini kambing curian apa benar? Akhirnya melebar kemana-mana. Sudah antum lihat dia Yahudi Nasara menyembelih, sudah makan saja. Ya, termasuk kesalahan kita bertanya. Ya, maaf nih, saya Muslim Pak. Ini kira-kira makanannya halal nggak ya? Gak usah nanya. Selagi yang dipaparkan itu halal, sudah gak usah banyak tanya. Karena apa? Ini rahmat. Fala tas'alu an asya'a rahmatan lakum. Ya, kecuali kalau yang dipapar itu babi kecap misalkan. Ya usah, antum gak nanya pun itu haram. Ya enggak. Selagi dagingnya itu daging halal, ya, kambing, sapi, ayam, maka gak usah banyak tanya. Makan bismillah. Bisa dipahami ya ikhwah. Ini menutup apa? Bab was-was, supaya kita nggak was-was. Aduh, sebagian orang ya Allah makan itu tersiksa. Apalagi kalau dia safar, takut ininya orangnya kayak gini, takut kayak gini. Nah ini dia nggak bakal nyaman kemanapun. Nah ini bentuk ihsan.
Agama Islam mengatur kita supaya kita nyaman. Sudah. Selagi dia Yahudi atau Nasara atau ada salibnya, sudah bismillah. Tapi kalau Konghucu ya nggak boleh. Kalau dia menyembelih. Tapi kalau dia beli dagingnya di pasar, tidak disembelih, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak dibolehkan itu apa? Yang disembelih. Bukan berarti dia menyuguhkan daging kemudian haram, tidak. Akan tapi masalah apa? Penyembelihan itu yang dimaksud. Jadi jangan was-was lagi, jangan tanya-tanya lagi. Beli nasi goreng pun tanya, Bapak maaf ini dagingnya apa ya? Gak usah. Nabi aja nggak bertanya. Bisa dipahami ya ikhwah? Taib, insya Allah kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa permasalahan sisa dari permasalahan yang tadi kita bahas. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, apakah disyaratkan ketika menyembelih menghadap kiblat? Apakah disyaratkan ketika menyembelih menghadap ke arah kiblat? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, istiqbalul qiblah laisa bisyart. Menghadap kiblat tidaklah syarat, tidaklah menjadi syarat, dan juga bukan sunnah, dan juga bukan sunnah sama sekali, karena tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Bahkan dari perbuatan Nabi SAW pun ketika menyembelih hewan, ya, di Mina ketika Hajjil Wada ada 63 hewan yang akan disembelih. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan Nabi menghadapkannya ke arah kiblat. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Akan tetapi kata Syekh Hafizah rahimahullah taala, ini masuk kepada keumuman ibadah. Masuk ke dalam keumuman ibadah. Artinya afdolnya ibadah itu menghadap ke arah kiblat secara umum. Kayak antum membaca Al-Quran, afdolnya menghadap kiblat. Kayak antum berdoa, afdolnya adalah menghadap kiblat. Begitu juga dalam masalah menyembelih, masuk dalam keumuman ibadah. Keafdoliannya adalah masuk ke kiblat. Itu afdol saja. Tapi apakah ini bagian dari sunnah? Kata Syekh, bukanlah sunnah, karena tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Tapi ikhwani fiddin wal akhwat azani Allah wa iyyakum, faedah berikutnya adalah dari hadis yang kita bacakan, wujubu hadis syafrah. Wajib antum untuk menajamkan alat atau pisau yang akan, atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih. Kenapa? Karena dzalika ashalu lidzabihah. Lebih nyaman dan lebih mudah untuk menyembelih. Makna mempertajam adalah dengan anyamsaha bisyai'in yaj'aluha hadayan, sudah paham ya? Artinya dengan menjadikan alat tersebut menjadi tajam. Jangan yang tumpul. Awas ya, hati-hati. Harus ditajamkan terlebih dahulu, wajib hukumnya. Taib, ada pertanyaan ya Ustadz, kalau ada seseorang yang menyembelih dengan alat yang tumpul, dia mengalirkan darah tapi tumpul, tidaklah cepat mengalirkan darah, ya. Walakin qata'a ma yajibu qat'uhu, akan sampai urat lehernya itu terputus. Maka kata Syekh, fadzabihatu halal. Sembelihannya halal, akan tetapi dia berdosa. Akan tetapi dia berdosa karena tidak mempertajam pisau atau goloknya. Ya, kenapa? Ini masalah haknya hewan. Ya, ini perbuatan ihsan, kebaikan kepada hewan. Taib. Kemudian permasalahan berikutnya, wa hal yuhiddu syafra amama dzabihah? Apakah kita mempertajam pisau atau golok di depan hewan sembelihan? Maka dijawab oleh Syekh, tidak diperkenankan seseorang mempertajam di depan hewan tersebut atau di depan induknya, ya, atau menyembelih depan induknya, tidak boleh, karena Nabi SAW memerintahkan
Orang-orang yang mempertajam untuk tawara, untuk bersembunyi. Tidak di hadapan hewan tersebut, ya, untuk bersembunyi. Kenapa? Tatkala Anda mempertajamnya di depan hewan tersebut, maka dia tahu dia akan disembelih. Ya. Makanya kata Syekh, idza hadda syufra amama adz-dzabiha ahyanan harabat. Kebanyakan kabur, khaufan minadz dzabh, karena takut untuk disembelih, wa ajizu anha. Dan mereka pun sulit untuk kejar, akhirnya kejar-kejaran masuk ke jalan raya. Akhirnya ujung-ujungnya ketabrak mobil, kan jadi bangkai. Karena hati-hati, masalah apa? Karena masalah konsep yang remeh ini, kata sebagian orang, akhirnya berbuah resiko yang besar. Ya, resiko yang besar. Poin terakhir adalah faedah berikutnya, wajib bagi yang menyembelih untuk membuat nyaman hewan tersebut. Membuat nyaman hewan yang disembelih. Ya, agar apa yang membuat nyaman, maka lakukanlah. Tadi seperti tidak artinya pertama mempertajam alatnya, kemudian tidak di depannya, kemudian tatkala menyembelihnya pun hendaknya biarkan dia bergerak. Artinya tatkala darah keluar kan dia bergetar tuh. Sebagian panitia memegangnya. Ini nggak boleh, ini takutnya lari ke dalam bab penyiksaan nantinya. Biarkan dia bergetar atau bergerak. Karena dengan kebanyakan bergerak, dia akan cepat mengeluarkan darah dan cepat meninggal. Berbeda dengan sudah disembelih, dia dipegang, diikat. Maka ini bentuk penyiksaan kata Syekh. Ya, maka ini kita katakan wajib bagi yang jadi panitia kurban harus ada training dulu, biar nggak salah, biar nggak tersandung larangan-larangan syariat. Karena ini akan ditanya ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwani fiddin azani Allah yakum, bahkan sebagian orang ada yang yaksiru unuqaha, yang mematahkan lehernya sebelum mati. Sudah disembelih nih, tapi belum mati. Tapi karena pengen cepat mati, akhirnya dipatahin lehernya. Ini juga bentuk penyiksaan, nggak boleh. Bukan bagian dari ihsan. Lihat subhanallah, Islam sampai seperti itu ya ikhwah. Sampai kepada binatang yang disembelih pun kita wajib untuk berbuat ihsan. Tapi faedah yang terakhir ini adalah ketika antum mendidik, menghukum anak atau anak didik, hendaknya harus dengan ihsan juga, dengan baik. Kalau sama binatang saja yang mau disembelih kita berbuat ihsan, apalagi kepada manusia. Kalau mau memukul, mukul dengan yang disyariatkan oleh Islam. Ya, Nabi SAW bersabda, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka berumur berapa? 7 tahun. Umur 7 diperintahkan sholat. Tapi kalau dia nggak sholat, boleh dipukul nggak? Nggak boleh. Kapan dipukulnya? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun. Ya, pukullah mereka umur tatkala mereka nggak sholat. Dan memukulnya pun tidak sembarang. Ya, di tempat pukulan kata para ulama, pukulan-pukulan yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak melukai, seperti di kaki. Ya, seperti di telapak kaki dulu kita waktu di pesantren telat sholat, ya, dipukul di telapak kakinya pakai rotan. Pukulnya pun bukan kayak gini sampai kelihatan kebun raya Bogornya, lah. Tapi apa, pukulan yang kecil aja, tapi pedes. Ya pedes. Udah gitu subuh lagi. Subuh kena rotan, pedesnya sampai waktu duha. Ya, kerasa. Tapi itu buat jerak, kita nggak boleh telat. Nah, kalau kita praktekkan di sini berapa orang yang dipukul ya? Ya. Artinya apa? Dalam Islam pun masalah mendidik, menghukum itu ada aturan mainnya. Kalau hewan yang ingin disembelih saja diperlakukan baik seperti itu, bagaimana lagi dengan manusia? Tidak boleh semena-mena. Nggak boleh mukul, menampar pipi nggak boleh, menampar wajah nggak boleh, haram. Apapun alasannya nggak boleh. Karena yang paling mulia di manusia itu apa? Wajahnya. Tatkala ditampar, maka Anda telah menodai kehormatannya. Nggak boleh.
Mukul hanya di bagian yang dibolehkan seperti kaki, tangan, yang tidak membuat madharat. Hanya membekas apa? Efek jerak saja. Bisa dipahami? Itu faedah dari hadis yang bahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Luar biasa ya. Hadis segini tapi faedahnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita sosialisasikan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kita sebentar lagi insya Allah memasuki Idul Kurban, Idul Adha. Maka perhatikan masalah fikih hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.